teman podcast, selamat datang kembali di Belenduk bareng aku Faris. Dan aku Arjuna. Seperti biasa, di sini kita bakal ngobrolin hal-hal seru dan hari ini kita mau take travel sebentar ke era awal tahun 2000-an. Betul banget, kalau kamu dengar nama Megawati Soekarno Putri, apa nih yang pertama kali muncul di kepala kamu? Wah, jelas presiden perempuan pertama di Indonesia. Anak dari proklamator kita, Bung Karno. Dan yang paling ikonik, beliau memimpin di masa-masa Indonesia lagi transisi berat setelah reformasi 1998. Nah, hari ini kita bakal bedah nih, gimana sih dinamika masa pemerintahan Ibu Megawati dari tahun 2001 sampai 2004. Apa saja warisan pentingnya yang dampaknya masih kita rasain sampai sekarang. Oke, kita mulai dari latar belakangnya dulu ya. Ibu Megawati naik jadi presiden menggantikan Gus Dur pada Juli 2001. Saat itu beliau membentuk kabinet gotong royong. Tugas utamanya berat banget, mulihin ekonomi Indonesia yang masih pincang gara-gara kritis moneter. Iya, salah satu langkah berani dan sampai sekarang masih sering didebatkan adalah kebijakan privatisasi BUMN. Contoh paling terkenal itu penjualan saham Indosat ke pihak asing. Nah, ini nih yang sering jadi omongan. Kenapa sih waktu itu dijual? Jadi posisinya waktu itu kas negara kita lagi defisit parah dan Indonesia punya utang luar negeri warisan Orde Baru yang numpuk banget. Privatisasi ini diambil sebagai langkah cepat buat dapet dana segar guna nutup defisit APBN dan bayar hutang yang jatuh tempo. Plus di era beliau juga Indonesia akhirnya berhasil keluar dari program IMF pada tahun 2003. Berarti kita mulai mandiri secara ekonomi. Oh, paham. Jadi meskipun kontroversial karena dinilai menjual aset negara, tujuannya waktu itu membuat stabilisasi makroekonomi yang ya dan terbukti inflasi mulai bisa ditekan dan kurs rupiah jadi lebih stabil waktu itu. Selain ekonomi, ada satu warisan Ibu Megawati yang menurut aku fundamental banget buat sistem hukum kita sekarang. Tebak apa? Apa ya? Oh, lahirnya KPK, bukan sih? Tepat 100 buat kamu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK itu dibentuk lewat UU nomor 30 tahun 2002 di masa pemerintahan Megawati. Waktu itu tujuannya buat memperkuat penegakan hukum karena institusi konvensional dinilai belum maksimal memberantas korupsi. Wah, kalau dipikir-pikir, tanpa kebijakan itu, kita nggak bakal punya badan independen sekarang. KPK sekarang ya, keren sih. Gak cuma KPK, di era beliau juga terjadi amandemen UUD 1945 yang mengubah sejarah politik kita. Salah satunya adalah persiapan pemilu 2004, di mana untuk pertama kalinya dalam sejarah rakyat Indonesia bisa milih presiden dan wakil presiden secara langsung. Oh iya, jadi sistem pilpres langsung yang kita pakai kemarin itu fondasinya disiapin dan sukses digelar pertama kali pas akhir masa jabatan Ibu Megawati. Walaupun uniknya di pemilu itu beliau justru kalah suara dari Pak SBY, tapi beliau sukses mengawal transisi demokrasi yang damai. Tapi ya, namanya pemerintahan pasti ada pasang surutnya dong. Selain masalah penjualan Indonesia tadi, apalagi sih tantangan besar di era Megawati? Sektor keamanan itu ujian berat banget buat beliau.
Ada peristiwa bom Bali 1 tahun 2002 dan bom JW Marriott 2003. Aksi terorisme global lagi gencar-gencarnya waktu itu. Belum lagi konflik wilayah kayak separatisme GAM di Aceh. Satu lagi yang sering dicatat sejarah sebagai pil pahit adalah lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia setelah putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Betul, meski sengketa itu sebetulnya sudah dimulai sejak era Orde Baru tahun 1960-an, ketuk palu keputusannya memang pas jatuh di era Ibu Megawati, jadi itu membekas banget di hati rakyat. Wah, gak terasa ya kalau dibedah ternyata masa jabatan Ibu Megawati yang cuma sekitar 3 tahun itu padat banget peristiwa sejarahnya. Iya, kesimpulannya era Megawati itu adalah era peletakan batu pertama buat stabilitas ekonomi pasca kritis, pembentukan lembaga hukum seperti KPK dan pendewasaan demokrasi lewat pemilu langsung. Gimana menurut teman podcast? Apakah kebijakan era Ibu Megawati sudah tepat atau punya pandangan lain? Yuk tulis di kolom komentar. Aku sebagai Arjuna. Dan aku Faris pamit undur diri. Sampai ketemu di episode podcast selanjutnya. See you, bye bye.